Hai friends, kembali lagi di SMK Pod. Sini mari gue podcast dengan saya Kenzi yang akan menemani teman-teman semua di video kali ini. Nah, di video kali ini kita bakal kedatangan tamu nih dari jauh, tamu jauh, Paskibraka Nasional yang mewakili Provinsi Kalimantan Utara. Hai Dava. Halo Kenzi. Oke, gimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kemarin Dava sebagai di posisinya di pas penurunan ya? Ya, penurunan. Oke, di pasukan 17. Oke. Jadi gimana sih perasaannya kemarin pas penurunan itu, ada rasa apa, sedih gitu, senang gitu? Campur aduk rasanya. Oh, campur aduk ya? Gimana tuh? Ya, terus terharu, terus senang juga, terus ada rasa bangga tentunya. Pasti dibantu lah kan, udah membawa nama sekolah, nama orang tua, nama provinsi juga yang mewakili provinsi untuk Indonesia. Jadi gimana sih pas kemarin tuh kan Dava, seleksinya Paskibraka tuh kan banyak nih, dari kabupaten, provinsi, langsung ke nasional. Yaitu kemarin tuh pas seleksi di mana sih yang paling susah dan paling deg-degan gitu ceritanya? Mungkin kalau untuk seleksi itu di bagian Samapta ya. Oh ya, Samapta ya, pas lari ya. Samapta yang di provinsi atau di nasional nih? Kalau untuk yang di nasional itu nggak ada ini sih, nggak ada Samapta. Oh, jadi di provinsi doang ya? Iya. Oh, Provinsi sama kabupaten. jadi kemarin di Samapta yang paling susah ya. Oke. Terus pas di seleksi Samapta tuh kan nilai Dava berarti paling tinggi dong. Dapat berapa putaran tuh? Waktu di provinsi itu dapat 5 putaran 400 meter. Gitu ya. Berarti berapa tuh? 5 putaran dapat berapa kilo? Kan satu putaran stadion itu tuh 400 kali 5 berarti 2.400. Oke, gitu ya. Oh, terus kan kemarin tuh bersaingnya tuh sama siapa sih? Ada dua ya? Iya, 2. Berarti kamu sama satunya lagi siapa? Kevin Febrian Wijaya. Dari SMA Negeri 1 Nunukan juga kan? Betul, Iya, oke. Kemarin Kevinnya berarti di provinsi, kamunya naik yang ke nasional. Betul. Kemarin tuh yang dari putrinya dari sekolah mana tuh? Kalau yang untuk putri, yang satunya Aima Mardia Cinta itu dari SMA Negeri 2 Tarakan, kalau tidak salah. Terus ada satunya lagi Carmelina Charmain itu dari SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Oh gitu. Nah, pas udah keterima nih, pas pengumuman apa sih rasanya, kayak langsung sedih nggak sih, kayak ternyata dari kabupaten, provinsi langsung lolos tuh. Langsung gimana sih pas di hari itu pas pengumuman bahwa kamu bisa ngikuti seleksi di nasional, gimana sih rasanya, langsung kayak gimana gitu? Waktu pengumuman, saat pengumuman ke nasional itu, seleksi buat di nasional itu tidak expect sama sekali. Oh iya, kayak ternyata aku bisa nih sampai nasional gitu ya. Terus kemarin tuh kan ada sekitar 4 orang ya yang kirim ke sana. Nah, terus yang lebih saya nggak expect lagi itu ternyata sama-sama satu sekolah. Iya ya, perwakilannya ya. Naik buat seleksi. Berarti ya bagus lah kalau begitu. Nah, terus di pas di nasional itu seleksinya paling di sana berapa lama sih pas nasional? Sekitar 5 hari. 5 hari itu udah untuk semuanya. Iya. Apa aja tuh? Kalau di sekitar 5 hari lupa, pokoknya ada dari seleksinya ya. Tes kesehatan, tes wawancara, minat bakat, dan PBB. Oh gitu. Nah tuh teman-teman mungkin yang mau mengikuti Paskibraka untuk mengikuti seleksi, nah itu aja tuh nanti yang bakal diikuti nanti untuk seleksinya, tahap-tahap seleksinya. Nah itu untuk tingkat nasional. Tetapi nanti untuk tes MAPTA itu dia ada di tingkat kabupaten dan provinsi ya. Oke. Terus pas di sana keberangkatan buat mengikuti karantinanya tuh sejak kapan sih? Dari tanggal 12 Juli. Juli ya? Sampai kembalinya lagi ke Nunukan, ke Kalimantan Utara tuh kapan? 25 Agustus. Oh berarti lama ya, mau 1 bulan lebih ya? Mau 2 bulan ya hitungannya? Iya. Oh gitu. Jadi pas di sana itu kalian proses karantinanya itu di mana? Kan kita nih kan katanya memang kemarin pengibarannya di IKN nih. Jadi karantinanya di mana sih? Di Jakartanya atau di IKN? Ya di Cibubur. Di Cibubur. Oh iya. Taman Raya Wiladatika. Di Cibubur. Jadi di sana tuh
di sana per kamarnya ada berapa orang sih Kak kalau di sana? Per kamar itu ada dua orang. Oh, 2. Itu juga pasti di kayak dicampur gitu ya. Nggak harus satu daerah gitu. Jadi lebih biar berinteraksi gitu. Oke. Terus Kak pas kemarin pas lagi karantina tuh hal apa sih yang paling berat di sana yang pas kamu rasain? Gimana sih apa rasanya yang paling berat apa deh gitu? Mungkin kalau rasa yang paling berat mungkin rindu orang di rumah ya. Oh, rindu orang di rumah ya. Oke. Terus pas di tahap latihan tuh paling susah tuh di mana sih? Yang paling ribet deh, paling kayak bikin waduh, latihan hari ini tuh ternyata paling capek gitu. Kalau untuk latihan yang di nasional sih itu paling penyesuaian lagi ya. Kesamaan gerakan karena setiap PBB di daerah-daerah masing-masing tuh berbeda. Karena beda pelatihnya juga nggak sih ya kan? Oh gitu. Terus waktu itu hanya beberapa hari penyesuaian, lalu kita awalnya tuh tidak langsung ke lapangan. Jadi di luar lapangan dulu di aspal. Kemudian habis itu kita pindah ke lapangan. Oh gitu ya. Berarti kemarin kalau untuk latihannya di mana sih? Dia di mana? Kalau untuk latihan di lapangannya itu, lapangan TRW itu. Gitu. Berarti nggak ada kayak latihan kayak yang di Monas gitu, itu bukan kah? Bukan. Oh, berarti lain ya. Gitu. Terus kalau misalnya ya, kalau saya tuh orangnya picky eater nih ceritanya, pemilih-milih makanan. Kalau Kak Dava gimana sih pas seleksi pas karantina deh? Sorry ya, pas karantina kemarin tuh gimana? Makanannya enak aja atau Kak Dava bisa terima semuanya, bisa Kak Dava nikmatin aja gitu? Alhamdulillah ya, semua makanan yang di sana itu bisa masuk di selera saya. Terus kan orang-orang gini nih taunya kalau misalnya paskibra kan nih semi militer ya, pasti pas makan itu disuruh cepat nggak, disuruh dihitung nggak gitu, gimana? Kalau dihitung pasti ada, itu ada hitungan menitnya, cuman ada waktu yang cukup lama dikasih. Oh gitu, jadi cukup aja lah untuk habisin makanannya. Oh, dan makanannya gimana sih Kak? Kayak kan ada yang mungkin kotakan, ada yang prasmanan. Kalau di nasional gimana? Kalau di nasional kebetulan prasmanan. Oh, prasmanan ya. Jadi tergantung porsi kita gitu. Terus nih katanya sih kan untuk pembagian untuk yang parade dan aubade, penaikan dan penurunan tuh itu pas di hari H ya? Di hari H. Oh, jadi sebelumnya itu kalau untuk Dava kemarin latihannya pas sebelum itu penentuannya Kakak di latihannya untuk penaikan atau penurunan nih? Kalau untuk selama latihan itu semuanya dicoba. Oh, campur ganti-gantian gitu ya? Ganti-gantian. Karena ada 2 tim yang dipisah, terus kemudian dua-duanya dilatih untuk main pagi dan main sore. Oh gitu, ganti-gantian ya? Ya. Oh, berarti nanti kadang mungkin nih tim A sama tim B nih mereka tuh kayak ganti-gantian. Mungkin di tim hari ini tim A latihan pagi gitu buat penaikan, besoknya tim A latihan buat penurunan gitu ya. Oh gitu tuh teman-teman. Mereka ternyata latihannya itu diganti-ganti. Nanti di tim A bisa penaikan, di tim B bisa penurunan gitu. Nah berarti Kak Dava ternyata dapatnya di penurunan ya. Gimana sih pas dapatnya pas di penurunan tuh kayak gimana rasanya? Kalau untuk dapat di penurunan sih, kalau dari hati saya pribadi tidak masalah. Karena untuk sampai ke tingkat pusat saya suatu hal yang sangat saya syukuri tentunya. Gitu ya. Oh berarti yang pagi itu yang putri ya berarti? Ya. Oh gitu. Nah Kak Dava, kemarin kan untuk proses karantinanya, selama karantina dan latihannya itu di Jakarta kan, di Cibubur nih. Nah terus pas mau ke IKN-nya tuh kapan? Latihannya juga di mana kalau di IKN gitu? Kalau dari Jakarta itu kami mulai bergeser ke Balikpapan dari tanggal 9 Agustus. Oh 9 Agustus. Ya. Oh berarti hampir 9 hari ya? 9 hari mau pengibaran. Ya, itu tapi tidak langsung ke IKN-nya. Jadi ada 2 hari di Balikpapan. Kemudian besoknya itu bergeser ke Penajam di IKN. Iya di IKN. Berarti kemarin di Balikpapan dulu ya. Berarti latihan di Balikpapan sempat latihan juga dulu. Sempat latihan. Oh gitu. Latihan di Balikpapan dulu. Habis itu langsung bergeser ke Penajam ke IKN-nya. Oke. Gimana sih Kak pas pertama kali ngelihat IKN gitu, bentuk IKN kayak wah gitu, gimana sih? Tentunya kalau melihat dari IKN
Saya terharu bawahnya Mm. karena melihat patung Garuda yang besar, Iya. terus melihat di titik 0 IKN itu ada tiang bendera yang terbesar, terus bendera Indonesia yang berkibar, terus itu saya terharu dan lumayan sedih. Ya karena kayak ya sedih lah kan mewakili provinsi sendiri, ternyata aku yang ekspektasiku nggak bisa, aku nggak expect bahwa bisa nyampe ke paskibraka nasional gitu ya, tingkat pusat. Terharu. Terharu. Berarti kalau misalnya di IKN itu latihannya langsung di lapangan situ, di Langsung di lapangan. lapangan istananya. Kalau di IKN berapa hari latihannya? Kalau di IKN dari tanggal 11 sampai tanggal 15. Oh gitu. Nah pas kan tanggal 16 tuh hari tenang ya kayaknya. Iya. Istirahat gitu. Di tanggal 16 tuh kalau kegiatannya para pastas kemarin tuh ngapain aja sih pas tanggal 16? Jadi waktu tanggal 16 itu kami suntik vitamin. Suntik vitamin ya. Vitamin. Terus habis itu hari Jumat ya. Jumat kan? Tanggal 16 itu hari Jumat. Jadi kami yang muslim menjalankan ibadah Jumat. Oh gitu. Berarti nggak ada aktivitas sama sekali ya, fokus untuk istirahat. Istirahat. Oh gitu teman-teman. Jadi ternyata para paskibraka nasional kemarin itu tidak dari awal mereka masuk karantina tuh sampai ternyata tanggal 16 itu mereka tidak latihan, dikarenakan mereka pasti butuh istirahat ya, diberikan istirahat. Lalu pada tanggal 17 baru mereka beraksi di lapangan. Nah, Kak Dava, itu tuh kan pas hari H nih. Ya. Berarti kalian itu tinggal nyesuain aja ya, untuk yang jadi yang parade siapa, yang aubade siapa gitu ya. Pas itu pengumumannya itu pagi atau subuh atau pas bener-bener udah di IKN-nya, pas udah di lapangannya tuh gimana sih? Hamin 3 jam di istana. Oh gitu ya, berarti udah siap-siap di istana nih. Ternyata bahwa Ananda Dava atau Capas Dava gitu dapatnya di aubade ya, penurunannya. Oh gitu. Jadi kemarin jabat tangan dong sama Pak Presiden ya. Sama Pak Jokowi sama Pak siapa namanya? Presiden kita yang baru nanti siapa namanya? Pak Prabowo. Berarti salaman juga dong? Kalau pengukuhan itu yang datang cuma Pak Jokowi. Oh, Pak Prabowo-nya nggak ada ya? Nggak ada. Oh gitu. Tapi pas pengibaran sama penurunan ada? Kalau untuk di hari H mungkin Nggak ada ya? makan malam bersama aja. Oh, nah terus gini nih, katanya apa sih Danton pasukannya itu satu atau gimana sih katanya? Yang kan katanya yang ngibar di Istana Negara yang di Jakarta juga ada, yang di IKN juga ada tuh. Iya. Terus apa sih yang Danton atau apa tuh yang katanya cuma satu aja, terus terbagi buat di Jakarta sama di IKN itu apa sih? Iya, itu komandan upacaranya. Oh, komandan upacaranya. Berarti komandan upacara yang intinya tuh di IKN. IKN di Istana IKN. Terus gimana sih tuh bisa nyesuain kalau misalnya kan via online dong pasti berarti kan suaranya. Kayak mana sih bisa pas waktunya dengan yang Jakarta sama IKN gitu? Gimana tuh caranya? Mereka pakai sistem telepon atau gimana sih? Iya, sistem daring juga. Terus untuk penyesuaian gerakan itu saya dengar dari kata pelatih, itu mereka delay 1 detik. Jadi dari aba-aba pelaksanaan, habis itu tambah 1 detik, kemudian baru supaya untuk menyesuaikan delay yang ada di Jakarta. Oh gitu. Terus kalau yang di Jakarta tuh yang ngibar itu tahun angkatan 78 kah atau gimana? Kalau yang untuk di Istana Jakarta itu cuman ada 4 matra instansi. Oh gitu. Nggak ada pengibaran gitu kah atau ada tetap? Kalau untuk pengibaran di pusat tentunya cuman di IKN. Gitu ya. Istana Merdeka di Jakarta itu hanya instansi 4 matra. Kalau 4 matra itu tuh apa aja sih 4 matra itu? TNI, TNI Polri. Oh, TNI Polri ya. AAL, terus kemudian Darat juga ya, angkatan AL, darat. AD, AU, kemudian Polri. Oh gitu. Nah, jadi boleh diceritain gak sih hal terberat apa yang Kak Dava rasain pas karantina? Apa sih yang terberatnya? Kayak maksudnya kan kemarin tuh apa sih hal terberatnya kalau pas seleksi itu pas MAPTA kan? Kalau karantina apa? Kalau untuk karantina mungkin karena baru pertama kali jauh dari orang tua. Oh ya, online tadi ya. Kalau maksudnya di sistem pas latihan itu? Sistem pas latihan, alhamdulillah
tidak merasa berat sama sekali. Oh, jadi udah siap nih fisiknya ya. Oke. Oh, berarti cuma di sekolah cuman beratnya itu karena jauh dari orang tua ya. Nah, kalau paskibraka nasional itu memang betul-betul berarti nggak bisa megang HP dong dari hari Tidak pertama. ada alat komunikasi sama sekali. Oh, berarti dari hari pas keberangkatan sampai tanggal 25 ya? Sampai tanggal Tanggal berapa? Habis pengibaran itu langsung dikasih. tanggal 8 Agustus itu sudah dikasih, cuman dalam berbentuk kotak. Jadi kami sudah dikasih HP, tapi kami membuat perjanjian. Oh, gitu. Kalau misalnya HP itu terbuka, itu ada sanksi yang dikenakan. Oh, gitu. HP-nya tuh cuman buat hubungi orang tua aja ya berarti. Nggak bisa kayak buat chattingan sama yang lain, buat ambil foto gitu. Kalau untuk hubungi orang tua juga tidak bisa. Oh gitu, cuman di dalam kotak aja disediain gitu. Disegel dalam kotak. Disegel gitu, jadi pas udah waktunya boleh dibuka baru boleh dibuka. Baru boleh dibuka. Oh gitu. Kalau dari saya dengar-dengar nih, dari kalau untuk paskibraka tingkat kabupaten, mereka boleh sih pegang HP. Maksudnya pegang HP-nya untuk hubungi orang tua doang. Itu misalnya kayak darurat kalau misalnya sakit atau apa. Tapi kalau misalnya di nasional, kalau sakit itu udah memang tanggung jawab dari pihak sana ya berarti. Berarti orang tua cuma terima anaknya nanti kembali dengan baik, dengan selamat aja gitu. Oh gitu. Berarti orang tuanya kayak ya udah saya serahin anak saya ke sana, saya maunya udah baik aja gitu. Jadi kemarin kan setelah pengibaran sama penurunan nih, pas penurunan kan nggak langsung balik ke Nunukan, ke Kalimantan Utara. Itu dari penurunan sama hari seterusnya itu ngapain aja? Ada talk show kah atau apa gitu? Untuk setelah pengibaran itu, tanggal 18 kami geser ke Jakarta lagi. Oh, langsung geser ya tanggal 18-nya. Kemudian dari tanggal 19 sampai tanggal 23 itu kami ada kunjungan-kunjungan. Oh gitu. Nah dari habis kunjungan itu kayak ke acara TV gitu ya berarti? Enggak juga? Enggak ada di acara TV. Berarti pas sudah sampai tanggal 23, berarti tanggal 24 sama tanggal 25 itu udah kembali ke daerah masing-masing ya? Pas kan katanya itu ada, kalau nggak salah ada resepsi kenegaraan ya kalau nggak salah, ada acaranya gitulah. Kayak setelah pengibaran sama penurunan malamnya tuh ada acara gitu kan. Nah di situ tuh rangkaian acaranya ada apa aja sih di situ? Itu cuman makan malam bersama sama pejabat-pejabat di negara ini di suatu ruangan gitu. Nah Kak Dava, kan biasanya tuh kan kita full latihan nih. Nah di sana tuh kalau nggak salah saya lihat, kalian di situ ada materinya tuh untuk jaga perawatan muka juga ya. Jadi tuh bener-bener ya, ternyata kayak laki-laki tetap harus jaga mukanya juga. Harus bisa merawat diri. Harus merawat diri ya. Berarti kalau di sana untuk pemakaian sunscreen itu dibolehin dong berarti. Dibolehkan. Gitu ya. Enak ya berarti ya. Ternyata untuk teman-teman mungkin yang beri pendapat, ternyata kalau misalnya karantina paskibraka tuh pasti capek, pasti lelah. Ya mungkin ya itu sudah konsekuensinya sebagai paskibraka. Tetapi ya kita bisa lihat dari hal positifnya lah, ternyata apa yang sih kita bisa dapatkan dari karantina paskibraka tersebut ya. Terus nih Kak Dava, kemarin selain dari misalnya kunjungan gitu, itu udah selesai nggak ada lagi kayak talk show atau apa gitu ya berarti ya? Nah, ada palingan wawancara singkat buat games gitu. Gitu ya. Nah kalau kemarin tuh saya kan sempet nih cari informasi tentang Kak Dava. Kemarin saya lihat ada tuh yang pas pakai pakaian adat. Nah itu tuh di acara apa sih Kak? Oh itu agendanya Malam Nusantara. Nah jadi kami khususnya di pulau-pulau masing-masing itu menampilkan ciri khas dari kami pulau masing-masing. Oh gitu. Tapi itu menampilkannya dengan cara apa? Bisa nyanyi atau nari gitu kah? Atau gimana? Oh itu tergantung dari pulau kita mau nampilin apa gitu. Kalau dari kakak kemarin nampilin apa tuh Kak Dava? Kemarin itu kami mengambil tari dari Kalimantan Tengah. Itu tentang apa ya, lupa. Intinya itu tari tentang api gitu. Oh gitu. Nah kemarin tuh kan pasti ada pasukan inti tuh pasukan 8. Nah itu tuh cara pemilihannya gimana sih Kak? Kakak sempat dipilih atau dia ada tahap seleksinya atau langsung diambil aja gitu?
Jadi untuk awalnya itu semua berkesempatan menjadi pasukan 8. Nah, jadi waktu awal-awal latihan itu semua dicoba. Semua orang bisa dicoba jadi penggerek dan pop 8 dan juga pembentang. Nah, cuman mengingat latihan ini sedikit waktunya karena melalui pembelajaran terlebih dahulu sekitar 1 minggu. Nah, itu kami timnya itu diperkecil jadi 2 kandidat. Oh gitu. Ya, kandidat pasukan 8 itu. Oh, jadi ternyata semuanya ternyata semuanya bisa mencoba untuk menjadi pasukan 8. Terus udah didapat yang kayak udah pas atau udah perfect lah ceritanya nih, itu yang diambil ya. Oh, gitu. Kemarin nih pas karantina udah teman yang Kak Dava paling deket tuh dari daerah mana sih, Kak? Kalau untuk dekat semuanya tuh dekat karena kami di sana punya prinsip kalau tidak boleh bersirkel. Oh gitu ya. Semuanya sih dirangkul sama-sama. Iya, ya bagus sih sebenarnya punya prinsip kalau nggak main circle karena kayak kadang takut ada yang kayak merasa disendiriin dijauhin gitu ya. Ya bagus lah kayak gitu, Kak. Nah, mungkin Kak itu aja sih kayaknya yang mau saya tanya pada video kali ini. Untuk kakak nih gimana sih untuk saran-saran buat adik-adik semua yang mau menjadi paskibraka, gimana sih, apa aja yang perlu disiapkan, terus apa aja yang disiapkan, materi atau fisiknya juga apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita mengikuti seleksi paskibraka, apa aja sih, Kak? Nah, untuk yang pertama mungkin dari niat kita terlebih dahulu. Dari niat kita itu perbaiki semuanya. Dari niat kita usahakan kalau misalnya itu niat yang bagus, dan kemudian kita lanjut berusaha. Nah, usaha ini kita lengkapi dengan materi-materi, persiapan materi dan persiapan fisik tentunya. Karena paskibraka sekarang tidak hanya menggunakan fisik, tetapi juga menggunakan otak juga. Oh iya, makanya kalau nggak salah tuh ada tes wawasan kebangsaan ya. Oke, gitu ya, Kak. Ternyata orang ngira tuh kalau misalnya dia ini tinggi, posturnya sudah oke, pasti udah bisa nih langsung ikut jadi paskibraka. Ternyata belum tentu ya, Kak. Walaupun misalnya fisiknya sudah oke, tetapi kalau di otaknya dia kurang, ya nggak bisa dong berarti ya. Berarti Kak Dava ini salah satu perwakilan yang paling terbaik untuk menjadi paskibraka tingkat pusat lah ya. Jadi teman-teman, itu dia tadi tuh ternyata yang kita harus siapkan selain fisik, kita juga harus mempersiapkan otak kita, yaitu mempelajari tentang wawasan kebangsaan. Kalau kemarin Kak di wawasan kebangsaan itu soalnya apa aja sih, tentang apa, Pancasila atau gimana? Tentang Pancasila, tentang BPUPK juga, intinya untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, terus tentang proklamator juga, proklamasi. Gitu. Jadi udah kali ya mungkin yang kita bisa tanyakan. Mungkin Kak Dava ada kali memberikan kesan dan kesan atau mungkin salam mungkin ke teman-teman semua yang di sana. Kan kita bakal upload nih videonya. Siapa tahu bisa mungkin ke teman-teman yang dari daerah-daerah lain bisa lihat nih, Kak Dava ternyata ada di SMK Pot nih, di sini Mariko Podcast dari SMK Negeri 1 Nunukan. Mungkin apa kali ada salam buat teman-teman yang ada di sana? Intinya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya di sana, teman seperjuangan saya. Berkat kalian juga kerjasama ini terbentuk hingga pelaksanaan tiba. Oh gitu, oke. Mungkin itu aja sih yang kita bisa tanyakan kepada Kak Dava. Mungkin apapun yang informasi Kak Dava berikan untuk teman-teman semua itu semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, yang untuk teman-teman yang terutama yang mau menjadi paskibraka, ya kan Kak Dava? Iya, Kenzi. Oke, jadi saran nih buat teman-teman, buat adik-adik di sana, selain siapkan fisik sama otaknya atau untuk materinya, apalagi nih yang Kak Dava mau sampaikan? Udah itu aja tuh gimana? Perbanyak berdekat diri dengan Tuhan. Oh gitu ya. Dan juga izin dan restu orang tua yang paling penting. Oh iya benar. Dan juga kalau bisa orangnya harus pintar bersosialisasi lah, ya kan Kak. Oke, terima kasih Kak Dava untuk di video kali ini. Oke teman-teman, itu tadi bincang santai, ngobrol santai dengan Kak Dava. Jangan lupa follow Instagram kami @lensaofficial191, dan juga jangan lupa
subscribe YouTube-nya SMK Negeri 1 Nunukan untuk menonton video-video podcast selanjutnya. Pastinya kami akan mengundang tamu-tamu yang menarik juga nih. Oke, dan bye-bye.